Uh, Kecukupan itu hanya dari Allah, dan perbedaannya tipis. Seorang itu terkadang sering meyakini bahwa yang mencukupi seolah-olah manusia, sehingga jadilah dia seorang yang takut kepada manusia ya. Karena merasa rezekinya di tangan manusia, kesehatannya di tangan manusia. Tidak boleh. Ini mencacati tauhid rububiyah ya. Karena yang memberikan kecukupan itu adalah Allah ya. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya Allah menarik sebab tersebut ya, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari orang yang Allah telah tarik, yang kita telah ditarik sebabnya tersebut. Oleh karena itu, diantara supaya kita mendapatkan kecukupan oleh Allah adalah apa? Usahakanlah, dan kita harus begitu, melatih diri supaya tujuan hidup kita itu orientasinya akhirat ya. Tujuan hidup kita itu usahakan seluruh orientasinya akhirat ya. Jadi fillah walillah wabillah. Hiduplah dengan cara fillah, berusaha terus di jalan Allah. Walillah, berusaha terus ikhlas. Wabillah, senantiasa merasa kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, kenapa kita harus berorientasi akhirat? Karena memang Nabi bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'at ya, hammal ma'at kafahullahu hamad dunyahu wa man ta'sa'abat bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyati halak. Barang siapa yang ja'alal humum hamman wahidan, cita-citanya itu hanya satu. Apa itu? Yaitu hammal ma'ad. Al-ma'ad itu tempat kembali maknanya. Artinya akhirat. Tujuan kita itu apapun aktivitas kita itu akhirat. Kita menikah adalah karena ibadah. Kita justru juga akan cerai pun juga ibadah ya, karena memang harus cerai. Nas'alullah salamah ya. Kita mendidik anak itu ibadah. Kita mendidik santri-santri itu ibadah. Kita menjadi guru juga ibadah. Kalau guru diukur dengan gaji, maka enggak imbang. Gaji itu terlalu sedikit, walaupun banyak itu terlalu sedikit dengan nilai ibadah kita. Maka jangan lupa, kita akhirat, mendidik santri, mendidik murid itu akhirat tujuannya. Niatilah dari rumah itu ibadah. Kita bekerja itu ibadah ya. Artinya orientasi dunia pun kita bawa kepada ibadah, kepada akhirat. Ketika tujuan kita satu, yaitu hammal ma'ad, kafahullahu hamadunyahu, Allah akan mencukupi keinginan dunianya. Ini subhanallah. Bukankah keinginan dunia kita banyak? Tetapi akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memang benar himmah kita adalah haman wahidan, yaitu hamal ma'ad ya. Cita-cita kita adalah ke tempat kembali kepada Allah ya. Makanya orang-orang yang seperti ini sering bisa menahan marah ya, karena tujuannya memang akhirat. Kemudian wa man tasa'abat bihil humum fi ahwalid dunya. Orang-orang yang cita-citanya itu muter untuk kepentingan dunia saja ya. Jadi berlawanan dengan yang pertama tadi ya. Jadi hanya dunia, akhiratnya pun ketika dia berdakwah untuk dunia, apalagi ketika bekerja untuk dunia, bantu orang juga untuk dunia ya. Maka ketika itu lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halak. Allah enggak peduli lagi kepada dia di lembah mana dia akan binasa. Artinya dia akan binasa. Nah, karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita terus melatih diri supaya tujuan hidup kita itu satu ya. Apapun masalah kita, kita berupaya untuk menjadikan, apapun aktivitas kita berupaya untuk menjadikan semua itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah kepada alam akhirat. Karena itu orang-orang yang merasa yang mencukupi itu hanya Allah ya, maka dia tidak heran ya ketika dunia itu mereka melihat dunia itu dalam kondisi yang tidak urut ya. Maksudnya begini, ada orang itu
Terkadang orang tuanya miskin, anaknya kaya, ya kan. Ada yang anaknya kaya, orang tuanya miskin. Ya memang yang mencukupi Allah gitu kan. Ada yang orang tuanya ustadz, anaknya tidak mau belajar, ya. Ada yang ustadz besar tapi lahir dari petani, atau orang yang miskin yang nggak pernah ngaji. Kenapa begitu? Karena yang mencukupi itu adalah Allah. Yang mencukupi kebutuhan, yang berbuat ihsan itu hanyalah milik Allah. Makanya mintalah kecukupan hanya kepada Allah. Jadi itu semua ya. Ya tanazzalul amru bainahunna, akan turunlah perintah Allah itu di antara langit dan bumi. Li ta'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, agar supaya kalian tahu bahwa yang mengatur semua itu adalah Allah. Li ta'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang mengatur kehidupan dunia itu adalah Allah, pemiliknya. Maka serahkanlah pengaturan kecukupan kita kepada Allah, ya. Dan ini membuat kita husnudzon kepadanya, bahwa terkadang kecukupan Allah itu melewati kesulitan-kesulitan, melewati ujian-ujian, bisa sakit, bisa diganggu orang lain, bisa musibah, banyak musibah. Maka ini akan mendorong kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah.